Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebenarnya susah-susah gampang ya jadi Verrel Bramasta ini. Kalau dia bukan Verrel Bramasta, misalkan dia cuman cowok yang ya bukan artis lah ya, bukan selebriti, pasti ceweknya banyak banget. Kalau saya jadi kayak Verrel mungkin wah udah jadi playboy, udah Tapi ya, maksudnya kebayang nggak sih? Rasanya kok kayak susah banget dapet pasangan gitu loh. Padahal ganteng, baik, nggak aneh-aneh, terahnya jelas nih, orang tuanya siapa, berprestasi kaya raya. Itu udah semua lah, paket semua wanita yang menginginkan untuk dinikahi cowok ya. Verrel Bramasta ini kayaknya yang sekarang ini orang lihat itu ada semua gitu loh. Nah tapi kok kayaknya susah banget. Sama Wilona berakhir tragis, sama Febi Rastanti entah kenapa nggak jadian gitu, orang nggak pernah tahu. Padahal udah pergi ke luar negeri sekeluarga bareng, sama mamanya juga udah oke, udah deket. Terus sekarang ini mamanya pakai jodoh-jodohin lagi sama sepupunya Zaskia Sungkar. Zaskia atau Siren ya pokoknya Sungkar family itu. Nah, gadis keturunan Padang, Inggris dan Arab ini rupanya sering dibahas dan terus kemudian sering ditemuin, dikasih kado, dan saya tahu banget nih kalau mama-mama itu naksir dan harapannya anaknya nikah sama seorang wanita itu kelihatan banget gitu. Ini Mama Vena Melinda ini kelihatan banget mupengnya gitu loh, mau mantu si Sarah Samantha, dan ya ini kelihatan banget dari video-videonya, upayanya dia. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali, tapi oke. Kita pengen lihat ini seperti apa sih kira-kira. Dan kalau ngomongin Verrel kan nggak lengkap selain ngomongin tentang Febi Rastanti dan Natasha Wilona. Tapi yuk kita akan lihat sekarang fokusnya ke Verrel nih. Kenapa cowok dengan semua fitur yang sudah dia miliki ini sampai mamanya turun tangan ngejodohin gitu. Ini kan nggak masuk akal gitu. Maksudnya kayak Kiwil aja yang wajahnya begitu, istrinya banyak. Ini Verrel Bramasta. Verrel Bramasta. Oke. Nyebut namanya aja keren banget gitu loh. Namanya aja udah bikin cewek-cewek jatuh cinta. Oke, kita langsung lihat dari kartu-kartu yang saya akan ambil di sini. Emang sesusah jodoh itukah Verrel Bramasta? Untuk kalian semua, silakan duduk manis. Kartu akan saya buka dan kita akan coba untuk analisa satu demi satu. The Page of Wands. Ada satu upaya, namanya juga usaha. Tapi ini usahanya bukan Verrel, usaha mamanya untuk ngejodohin anaknya. Ya, wajarlah mama-mama seperti itu, tapi nanti kita bahas. Cuman ini nggak kali pertama. Bahkan saya curiga, Febi Rastanti pun ini yang ngejodohin itu mamanya juga. Ya oke lah, dia main di mungkin sinetron yang sama atau sering bareng. Tapi mamanya ini ikut campur juga. Mama Vena ini kayaknya waktu sama Febi pun juga seperti itu, dan makanya ya istilahnya restu tuh sudah didapat lah. Nah, jadi kalau saya bilang Sarah Samantha ini bukan yang pertama, ini yang kedua. Dan kalau dilihat ya mungkin dari keturunannya jelas, lulusan Inggris, wajahnya blasteran seperti itu. Jadi sebagai seorang ibu tuh pasti juga akan kepikiran kalau ternyata nanti nikah cucunya pasti dan kalau memang ini yang diinginkan, sepertinya kalau seorang mama tuh kan pengennya cewek ini tuh jelas gitu, orang tuanya dia kenal, semuanya itu jelas, dan ya less worries kalau ternyata mereka ini bareng. Ini yang difikirkan. Dan mungkin saja kalau dilihat dari sini, ini ada satu keinginan mamanya juga, siapa tahu kalau nikahnya nggak sama selebriti akan lebih cocok seperti itu. Tapi we'll see lah ya, karena kalau dilihat dari kalau dibilang dari tanggapannya Verrel sendiri itu kayak yang kok ya biasa aja, nggak terlalu kelihatan dia ini antusias. Oke lah, Tala adiknya sempat bilang kakak iparku, disuruh sama mamanya. Saya yakin ini kayaknya itu yang terjadi. Oke, nah kalau Mama Vena Melinda di sini nonton, ya nggak apa-apa juga, tapi ya tetap ini kayaknya Verrel yang harus memutuskan. Dan nanti kita akan lihat di kartu berikutnya akan ada apa. Kalau saya lihat lagi di sini, ibu itu selalu mengupayakan yang terbaik untuk anaknya. Dan
Farel ini kan tumbuh besar tanpa ayah kandungnya dan benar-benar ditangani langsung oleh mamanya, dan gak gampang untuk membesarkan secara single parent sampai akhirnya anaknya ini juga, kebayang nggak, ini berprestasi loh, nggak neko-neko, jago acting dengan semua yang dimiliki. Saya lihat betul nih kecilnya Farel waktu setelah Mama Vena itu berhenti sinetron, waktu lahir, terus saya kepikir nih anaknya kayaknya jadi artis juga. Terus sekarang lebih gede daripada saya gitu, dengan semua yang dimiliki. Dia ini calon-calon dan memang sudah saat ini pun artis papan atas persinetronan di Indonesia. Bahkan layar lebar pun ini patut diperhitungkan gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih, ini upaya dari sang mama untuk ya, aduh ini karir bagus, semua bagus, mobilnya mewah, rumahnya bagus, kok kayaknya dalam percintaan masih apes gitu. Nah ini mama itu turun tangan. Dan namanya ibu, itu mau anak sesukses apapun, dia pasti akan turun tangan untuk membantu. Karena memang ibu ini ngelihatnya bukan Farel yang ganteng, putih, tinggi, badannya, dadanya bidang, bicep tricepnya keker dan sebagainya. Dia akan tetap melihat Farel ini adalah anak umur 5 tahun yang imut dan selalu membutuhkan bantuan dari ibunya. Ini yang saya lihat. Dan terus saya lihat lagi di sini bahwa the page of swords. Kalau kita boleh mengamati dengan teliti dan baik-baik, Farel ini sebenarnya Farel yang kita lihat ini adalah Farel yang berusaha ditampilkan oleh para rumah produksi sinetron ini tadi. Yang Farel yang saya temui langsung, saya ngobrol dan saya rasakan vibrasinya, ini sepertinya adalah Farel ini adalah anak yang introvert. Dia bukan tipikal anak yang suka bergaul kemana-mana, ketemu orang baru. Bahkan kalau boleh dibilang ya sebenarnya dia ini adalah anak yang lebih nyaman di rumah, anak rumahan. Ciri-ciri anak seperti ini, itu tuh kalau seandainya dia itu sudah kadung, misalkan suka makan apa, ya makan itu terus. Kalau suka nyaman dengan kondisi apa, itu terus. Jadi kalau boleh dibilang lagi di sini, selain dia ini rumahan, gak aneh-aneh, orangnya itu ya nurut dan selalu melakukan lurus saja, intinya seperti itu, yaitu, coba bener gak? Susah move on. Setiap ada apa-apa, kalau perpisahan, sesuatu yang sisa-sisa perpisahan itu dipungutin, diliatin, berusaha untuk diingat-ingat kenapa kesalahan ini terjadi. Rasa-rasanya tuh kayak pengen kembali ke masa lalu, menjalani sesuatu yang pertama kali dia rasakan dan membuat dia ini nyaman. Rasa ini sebenarnya dialami oleh semua orang. Saat misalkan kita cium bau parfum tertentu, makan makanan tertentu yang kita suka, itu sebenarnya bukan karena secara ilmiah kita menyukai makanan itu, tetapi tanpa kita sadari kita ingin merekreasi. Rekreasi itu recreate, membuat kembali, mengulang kembali rasa pertama yang kita rasakan sehingga kenapa itu berkesan. Kalau udah seperti ini, kalian tahu dong saya ngomongin siapa. Kayaknya cinta pertamanya dan cinta terakhirnya itu tetap sama si Cici. Dan kalau saya lihat sih, ya ini sesuatu yang pasti akan susah kecuali Farel di sini merubah tipenya dia ini menjadi seorang pria yang lebih bisa terbuka. Saya dulu tipe pria yang introvert, terjadi sebuah tragedi kegagalan cinta, ini merubah saya untuk menjadi seorang pria yang ekstrovert. Dan kalau ini seandainya bisa terjadi kepada seorang Farel Bramasta, dia baru akan bisa melupakan sesuatu yang ya dia nggak bisa lupakan itu. Nggak usah ngomong nama kan langsung di kepala kita dan wajahnya itu terbayangkan di 50 cm di depan kita tuh kebayang wajahnya ini tadi. Itu juga yang dialami oleh Farel Bramasta. Dan dia selalu membanding-bandingkan semua wanita yang dijumpainya, mau dijumpai secara langsung, disuguhin sama netizen, atau dijodohin sama mamanya dengan si Cici ini tadi. Ini tuh yang saya lihat tuh. Dan kalau kita lihat lagi di sini, sebenarnya Feby itu udah oke. Udah bener-bener kalau saya lihat versi Melayunya Natasha Wilona ini ya Feby Rastanti. Versi halalnya, karena agamanya sama kan. Jadi waktu itu pun saya sih ngerasa kalau Farel ini mau jadi, itu bisa jadi. Loh kok ngeremehin gitu, Feby kan belum tuh, enggak. Sekarang kalau jadi wanita coba, mau secantik apapun ketemu cowok kayak Farel, kayak ikan keluarin dari air, nggak bisa nafas. Ini seharusnya itu bisa. Tapi sayangnya Feby ini dianggap sebagai adiknya sendiri. Bahkan banyak yang tetap kalau ada apa-apa harusnya sama Feby, iya saya juga mikir harusnya sama Feby. Dan kalau sama Feby seharusnya ini sudah happily ever after. Kalau SpongeBob bilang seharusnya sudah nggak ada masalah. Tetapi ya,
Kalau ngomongin masalah hati itu kan bukan permasalahan viral ini nyari sesuatu yang nggak mungkin. Tapi coba kalian para wanita di sini, sesuatu yang jelas-jelas baik ada di depan kalian. Kalian malah cari yang susah, yang udah tahu itu pacar orang, suami orang ditaksir, ya kan? Mantan udah lama nggak mungkin kembali, dia di luar negeri ditungguin. Cewek tuh suka aneh-aneh. Kalau dibilang ini perasaan cinta, ini nggak bisa lupa, ini sesuatu yang memang sudah kayak aku nggak akan bisa. Tapi coba dipikir baik-baik deh. Dan ini terjadinya malah nggak ke wanita, tapi ke Verrel Bramasta. Nah, tapi ya laki-laki kadang juga ada yang seperti itu. Dan saya maklumi, cuman ya ini tadi loh, akan sangat ngelewatin si Feby. Sekarang ada, aduh, kalau cowok lihat Sarah Samantha ini, maksudnya saya nggak pengen seksis di sini, tapi sebagai wanita cantik, putih, hidungnya mancung, bodinya yang aduhai seperti itu, kita cuma berpikir, aduh ini jadi pacar, jadi istri, nanti juga anak-anak keturunannya juga, wah, tapi ya namanya nggak punya hati. Kalau saya pikir sih ini loh yang terjadi, dan akan susah. Jadi apalagi kalau orang bilang misalkan, oh jangan-jangan ini cuma barengin sama Verrel buat dongkrak namanya. Sarah Samantha ini kan bukan artis. Jadi kalau saya kira arahnya nggak ke sana. Ini Mama Vena yang kayak bener-bener yang, aduh Verrel, ngapain kamu nggak bisa lupa sama yang dulu. Lebih ke situ sih kayaknya. Dan kalau kita lihat dari sisi Verrel, dia tuh kayaknya mau jalan yang cepet terus dan nggak pakai lama. Jadi kayaknya dia nggak mau pacaran lagi. Kalaupun mau langsung jadi itu kayak yang, ya udah ini pacaran buat nikah ya. Ini kayak yang sesuatu yang ya kayak Aurel sama Atta gitu loh. Pas mereka ketemu, mereka nggak pacaran. Saat mereka menentukan pacaran, udah mereka tuh arahnya ke pernikahan. Dan ini yang diinginkan oleh Verrel. Kayaknya dia udah nggak mau lagi kesana kemari. Buat dia itu hidup ini harus cepat dilakukan dengan segera. Dan dia dapatkan apapun yang dia kerja keraskan ini, hasilnya itu ada. Verrel Bramasta apakah akan bisa memenuhi apa yang jadi keinginannya, kita akan tunggu. Dan kalau kita lihat lagi di sini, cara satu-satunya ya nggak lain dan nggak bukan, jangan berharap untuk kembali. Ini kartu tentang kembalinya seseorang ke satu tempat dan akhirnya ya, menyatukan sesuatu yang memang akhirnya kembali. Ini yang saya juga harapkan. Kalau seandainya di dunia yang mana, di mana agama itu tidak ada, suku tidak ada, tapi ini nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, kecil sekali kemungkinannya. Dan kalaupun ini harus dilakukan, artinya Verrel harus memilih. Wilona pun juga seperti itu. Jadi kalau dibilang di sini, Verrel dan Wilona ini melambangkan kasih tak sampai yang kalian alami. Kalian pasti ada dong ngalamin ya, menyayangi seseorang tapi nggak mungkin dicintai gitu. Dengan satu dan lain hal. Dan ya wajar, rasa cintanya nggak salah. Yang salah adalah kalau kalian ini tetap memaksakan dan tidak menerima kondisinya. Nah, kalau kalian menerima kondisinya ya monggo, silahkan. Dengan apapun resikonya silahkan. Tapi yang saya lihat, Verrel di sini ini masih bimbang. Dan dengan ini semua nggak ada satu cewek pun yang akan bisa menggantikan. Jadi satu-satunya cara adalah ya dilupakan si Cici. Harus bisa melangkah ke kehidupan yang berikutnya. Siapa tahu ketemu lagi yang ya member-member seperti itu tapi lebih mungkin untuk dipersunting. Kalau terus seperti itu, kira-kira perasaannya akan seperti apa ya kalau sudah lupa? Ya akan tetap sayang. Apapun itu akan tetap disimpan di hati. Semua yang kayak kemarin udah disiapkan, mau dilakukan, nggak jadi dilakukan, itu akan tetap hidup di masa itu dan akan dikenang selama-lamanya. Coba buat kalian yang semua yang mengalami yang sama, tulis komentar di bawah ini, bener kan? Coba siapa yang waktu mengalami ini tiba-tiba matanya kayak lebih panas dan berair. Nah, kalian mengalami sebuah hal yang sama. Dan jika memang ini yang terjadi, ini adalah sesuatu yang meminta kalian untuk ya sudah, langkah pergi dan segera lupakan ini semua. Gak ada jalan lagi untuk ini semua. Kalau memang kalian mau menempuh ini, kembali lagi ini tadi ya, silahkan. Kalau tidak, ya tetap sayang walaupun tidak mungkin memiliki. Dan kalau ditanya lagi ini, dari tadi harusnya bahas Sarah Samantha, kenapa bahas Natasha Wilona? Oke, saya selalu kebawa seperti itu. Nah, Sarah Samantha ini cuman temen. Ini nggak ada lebih, nggak ada bukan. Dan kalaupun ini kayak ya buat teman makan bareng, buat curhat dan sebagainya, ya kan mendingan sama cewek yang cantik
cerdas, seksi seperti ini daripada pergi sama cowok-cowok. Kalau saya bilang sih ini akan jadi cuma teman, nggak lebih. Satu pertemanan yang akan ya dikenang, walaupun ada satu upaya kayak mungkin bisa nggak ya, ternyata enggak gitu loh kalau menurut saya. Dan kalau buat kebanyakan orang mungkin akan berpikir, ya udahlah, udah ada di depannya, ini lebih cantik, lebih seksi, lebih, ya, ngerti kan, kalau dibandingin kan, walaupun sama-sama kalau orang bilang ini blasteran dua-duanya, tapi ya aduh, kalau pakai hati itu susah gitu masalahnya. Dan kalau saya lihat lagi, Sarah Samantha bukan tipenya Ferrell. Dia itu kayak yang kalaupun iya itu pasti akan Ferrell ini akan merasa terkungkung dan bingung gitu. Ini adalah sesuatu yang ya buat saat ini lah ya, Ferrell itu kayaknya lebih cocok sama yang ya sukanya yang oriental gitu. Daripada makanan Timur Tengah sukanya Chinese food mungkin. Tapi ya ini selera kembali lagi. Cuman terlihat banget apalagi saat bareng sama Feby pun itu kelihatan banget tatapannya tuh tatapan kakak dan adik gitu. Nggak ada tatapan ingin memiliki, ingin berumah tangga, ingin mereproduksi. Bukan, maksud saya nggak ada keinginan seorang pria itu ingin nanti akan menikah sama dia, tapi lebih ke kakak dan adik. Dan dengan Sarah Samantha ini saya pikir ini jatuhnya hanya akan temenan saja. Jadi mohon maaf Mama Vena, walaupun mungkin Mama Vena udah bayangin, aduh nanti nikah terus pakai hijab, terus Ferrell nanti akan jadi keluarga yang itu di bayangannya Mama Vena yang terlahir tahun 60-70-an dengan semua harapannya, tapi tidak akan terjadi. Jadi kalau boleh saya bilang ini hanya akan satu bulan paling lama ini dibicarakan, setelah itu hilang lagi. Dan ya selama di hati Ferrell masih ada Natasha Wilona, kayaknya akan susah untuk melangkah. Dan kira-kira siapa yang akan menggantikan? Sejauh ini kartu saya belum bisa melihat. Tapi untuk kalian semua yang masih juga belum bisa move on, silahkan telepon saya, hubungi nomor di bawah ini, yuk ngobrol bareng sama saya. Kenapa kalian tidak pernah bahagia seperti orang-orang yang lain? Dan siapa tahu setelah kita buka, ternyata kebahagiaan yang kalian inginkan itu nggak jauh dan dekat dan bisa kalian raih. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.